الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، ثم صلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه سيد الكونين وأشرف الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد بن عبد الله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. Para jamaah tarawih Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim, salam hormat saya untuk Ketua DKM Masjid Baitur Rahman dan segenap jajarannya serta panitia yang sudah mengatur jalannya untuk beribadah di masjid kita demi menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan ini. Serta salam hormat al-fakir kepada para jamaah tarawih Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memakmurkan masjid kita, untuk selalu meramaikan dan menghidupkan acara-acara apapun yang diadakan di masjid kita, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini izinkan Al-Fakir untuk sedikit mengupas tentang tema menanamkan kejujuran kepada anak. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah. Jamaah tarawih Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah sampai pada malam ke-15 yang insyaallah 2 malam berikutnya kita akan dihadapkan dan disuguhkan dengan malam nuzul Quran. Yang mudah-mudahan masjid kita, Masjid Baitur Rahman, tetap selalu ramai dan hidup dalam menjalankan ritual-ritual ibadah Ramadan sehingga sampai nanti pada puncaknya kita menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah kita masing-masing sebagaimana disebutkan minal a'idin wal fa'idin wa kullu amin antum bi khair. Semoga kita semua setelah menjalani ibadah 1 bulan penuh baik di siang hari maupun di malam hari mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa kembali kepada fitrah kita masing-masing dan menjadi orang-orang yang menang dan berjaya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara uiddat wa quduha an-nasu lil hijara. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut terdapat di dalam surat At-Tahrim, tepatnya ayat ke-6 yang menjadi landasan tema kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita untuk mendidik anak-anak kita serta menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita. Karena tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dipandang sebelah mata, kita menyaksikan bahwasannya banyak fenomena-fenomena kasus terjadi di dalam kehidupan kita. Anak-anak remaja yang akhlaknya sudah tidak bisa ditolerir dan tidak bisa dimaafkan.
Kita melihat dan menyaksikan bahwasannya anak-anak remaja melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang tidak senonoh, yang keluar daripada akhlakul karimah, ajaran-ajaran Islam. Kira-kira apa semua penyebab yang bisa menjadikan generasi bangsa menjadi seperti ini? Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Apakah hanya diri kita masing-masing? Akan tapi serta dan keluarga kalian. Kenapa? Nauzubillah, jangan sampai nanti kita masuk ke dalam golongan ayat yang menyatakan dengan tegas waquduhan nas wal hijarah, yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Salah satu implementasi daripada ayat ini, bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, yaitu dengan cara kita menanamkan akhlak karimah kepada anak-anak kita, mengajarkan nilai-nilai dan poin-poin agama yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyempurnakan dan menjalankan perintah Allah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasannya betapa celakanya mereka orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Mereka hanya berkembang biak, membuat generasi, melahirkan generasi, kemudian apa? Menitipkan ke tempat-tempat yang pendidikannya belum bisa diandalkan, yang pendidikannya mungkin masih belum setara poin-poin yang diajarkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, madrasah pertama buat pendidikan anak adalah keluarga. Sehingga apa? Ayat yang tadi jelas menyinggung qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Para jamaah tarawih Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak digambarkan di dalam hadis dan riwayat bagaikan selembar kertas yang masih putih dan utuh. Bagaimana kertas itu kita mau ukir, maka ukiran tersebut akan terlukis di dalam kertas yang putih tersebut. Itulah gambaran seorang anak. Sehingga apa yang dilihat oleh sang anak pada bapaknya, apa yang dilihat oleh sang anak pada pamannya dan keluarganya, maka menjadi contoh untuk sang anak untuk dilakukan dan ditiru. Bagaimana pepatah Arab mengatakan, ma fil aba fil abna. Apa-apa yang ada di dalam bapak pada orang tua, maka apa? Akan ada dan turun kepada anak. Kita juga punya pepatah bahasa Indonesia, kita nggak mau kalah juga. Buah yang jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Nah, disinilah letak seorang ayah sebagai seorang imam, seorang pemimpin dalam keluarga. Bagaimana dia bisa mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam keturunannya, di dalam generasinya. Islam mengajarkan nilai-nilai kesempurnaan yang sudah sangat mulia, sehingga wajib bagi kita untuk mengadopsinya dan kita ajarkan kepada generasi kita, khususnya anak keturunan kita masing-masing. Dan salah satunya adalah nilai-nilai kejujuran itu sendiri. Hadis, riwayat, betapa banyak kalau kita ingin mengkaji yang mengatakan alimu auladakum as-sidqa wal qidh. Ajarkan anak-anak kalian tentang kejujuran dan juga tentang kebohongan. Bukan berarti diajarkan jujur terus diajarkan bohong ya.
Tapi terangkan kepada mereka apa itu kejujuran dan apa itu kebohongan. Sehingga kita sebagai orang tua berusaha untuk mengedukasi anak-anak kita, memparenting anak-anak kita, membuka cakrawala anak-anak kita agar supaya mereka paham apa itu makna daripada kejujuran. Karena mau tidak mau setiap diri kita pasti akan kembali rahmat Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat. Maka apa? Anak kita lah yang akan berdiri menggantikan peran kita sebagai ayah. Maka apabila kita menanamkan nilai-nilai yang bobrok, akhlak yang bejat kepada anak kita, maka jangan salahkan apabila anak tersebut nanti di kemudian akan berbuat hal yang sama sebagaimana yang sudah diperbuat oleh ayahnya. Para jamaah tarawih Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagaimana sih cara kita untuk bisa mendidik anak-anak kita? Kalau kita membuka, kita mempelajari, memutolaah tentang teori-teori psikologi Islam. Kita sengaja nggak ngambil daripada psikologi Barat. Itu banyak yang mengadopsi dari hadis-hadis dan riwayat bahwasannya kalau kita kumpulkan dan kita simpulkan tidak keluar daripada 4 poin yang harus kita berikan kepada anak kita. 4 poin yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Poin pertama adalah terangkan kepada anak kita apa arti daripada kejujuran itu sendiri. Fahamkan kepada anak kita bahwasannya apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, sampaikan dan terima dengan apa adanya. Jangan engkau lebih-lebihkan dan jangan engkau kurangkan. Fahamkan kepada anak kita tentang arti daripada kejujuran. Karena ketika anak sudah dibuka pemahamannya, dibuka cakrawalanya, maka apa? Dia akan berusaha untuk menserap dan memahami tentang apa-apa yang disampaikan oleh si orang tua. Sehingga ketika si anak paham, insya Allah mudah-mudahan dia akan berusaha untuk mengamalkannya. Poin yang kedua yaitu tanamkan kepada anak kita bahwasannya berbuat jujur itu adalah sebuah hal yang nikmat. Kalau kita ingin mengacu kepada peribahasa Arab yang ada, di sana ada makalah yang mengatakan as-sarahah rahah. Berterus terang, jujur apa adanya itu adalah suatu hal yang bisa membuat hati menjadi plong dan kosong. Ini kita berikan kepada anak kita. Kita tanamkan bahwasanya, nak, apapun yang engkau lihat, apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau dapatkan, baik melalui mata, telinga, dan anggota tubuh yang lainnya, ataupun media-media yang dititipkan kepada kamu, maka apa? Maka sampaikan pada yang berhak. Sampaikan dengan apa adanya. Dengan begitu kamu akan merasa plong dalam hati kamu. Maka apa? Maka sang anak akan berpikir. Kemudian berusaha untuk menerangkan dan juga menerapkan serta mengamalkan. Kemudian poin yang ketiga, ayuhal jamaah, kalau ada anak yang berbuat jujur, maka kita harus apresiasi dengan baik. Kita puji dia. Bahkan dianjurkan untuk memberikan hadiah yang selayaknya untuk anak-anak. Jangan yang berlebihan. Berikan hadiah sebagai apresiasi karena anak kita sudah berbuat jujur, sudah berani untuk berbuat dan mengungkapkan apa adanya. Poin yang keempat, kita ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak kita bahwasannya kejujuran adalah sebuah modal yang sangat besar, sebuah modal dasar di dalam menjalani kehidupan ini. Kita banyak menyaksikan orang-orang yang mempunyai gelar
yang berlisensi. Bahkan kalau kita melihat gelarnya itu sampai ada berapa itu? 4, 5, sampai 6. Beruntun gelarnya. Tapi apa? Di balik gelarnya itu dia melakukan korupsi. Dia melakukan penipuan. Dia melakukan tipu daya makar. Ini karena orang-orang ini tidak menanamkan kejujuran di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Nah, kalau seumpama kita ajarkan kepada anak kita, nah, jujurlah dalam kehidupan ini. Walaupun kamu tidak bisa melanjutkan sekolah, tapi kamu punya modal yang sangat besar, yaitu kejujuran. Dan dunia, realita telah menunjukkan kepada kita betapa banyak orang-orang yang sekolahnya cuma sampai SD, tapi bermodalkan dengan kejujuran, maka Allah angkat derajatnya. Allah angkat kehidupannya, dihormati di mana-mana. Merupakan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melaksanakan dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Pada akhir kultum malam hari ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berada di rumah Abdullah bin Amir. Kemudian pada saat itu ibunda Abdullah bin Amir memanggil si Abdullah yang sedang asik bermain. Wahai Abdullah, kemarilah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sang ibu, wahai ibunda Abdullah, kenapa engkau memanggil anakmu yang sedang asik bermain? Ya, wahai Rasulullah, aku ingin memberikan dia sesuatu. Apakah gerangan yang akan engkau berikan kepada dia? Aku akan memberikan dia sebuah korma. Rasulullah langsung melanjutkan bahwasannya, wahai ibunda Abdullah, ketahuilah ketika engkau menjanjikan pada anakmu, tapi engkau tidak melunasi janjimu, maka apa? Engkau dihitung sebagai orang-orang yang berdusta. Inilah ajaran bagaimana Rasulullah SAW menerapkan kepada umatnya, menerapkan kepada setiap orang tua bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita sehingga kita bisa meneladani junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ayat yang memerintahkan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Maka cukuplah baginya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladannya. Nastaudiukum jami'an ala hadhihi fursah wa lakum minkum jami'an wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bangkit jiwaku